Kalau gonjo yang memakai kinata hewan itu, kalau yang saya ingat adalah satu adalah meliwis batang, yang kedua gajah singa, kemudian yang ketiga banteng singa, yang keempat adalah banyak sajodo, yang kelima adalah turanggalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita digolongkan umat Rasulullah SAW dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam kondisi yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topar, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah banjir, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesehatan karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya ada dosa yang digugurkan lewat sakit atau lewat penyakit. Moga-moga kita ketika mendapatkan sakit, kita bisa menerima kesabaran. Selain sabar, kita juga ikhtiar berobat. Ketika sembuh, kita mendapatkan dua, yaitu kesembuhan dan juga bonus ganjaran pahala. Daripada kita sakit, kita mengeluh, kita dapat kesembuhan tapi pahalanya tidak dapat. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang sedang ekonominya sulit, pailit, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Yang tadinya hutang dibalik Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tabungan. Ya, tadinya hutangnya 10 miliar, 5 miliar, 1 miliar dibalik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi tabungan. Berarti hutangnya lunas dan punya tabungan. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah wa syukurillah, saya kali ini bisa membuat video ya berkat doa dari sahabat-sahabat Pusaka Jawa. Alhamdulillah sakit saya sudah mulai agak sembuh ya. Dari kemarin saya tidak bikin karena memang ada bengkak di ginjal saya dan juga ada batunya. Jadi kalau mau buat konten kan kalau lagi sakitnya nggak ketulungan. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris luk 7. Ya, dapur keris 7 karena keris ini adalah keris yang merupakan jarang ditemui dan jarang ada. Ada tapi jarang yang punya. Dan yang bikin istimewa keris ini adalah di bagian gonjonya ada kinatah yang mempunyai makna atau sengkalan. Ya, sengkalan atau kronogram atau kriptogram. Bahasa kerennya lah ya. Lambang. Yang lambang itu kalau diterjemahkan berupa angka matematika. Kayak lukisan Leonardo da Vinci yang Mona Lisa seperti itu. Itu kan di matanya atau di mananya ternyata ada kodenya. Nah, dapur apakah Mas Oo yang akan dibabar? Ya, kita lihat. Kita ambil bilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam warongko ini ada dapur keris Balebang. Sahabat Pusaka Jawa luk 7 ya, keris Balebang. Kemudian kita babar tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Ngayogyakarta, Wondo Taman Ngabean. Untuk kayunya ini adalah kayu kati moho pelat belang sapi. Kalau bicara belang sapi berarti seperti belang pada badan hewan sapi. Untuk mendaknya ini adalah mendak kerawangan. Untuk handle-nya ini adalah handle nunggak semi Wondo Taman Ngabehan juga, antara handle dengan warangka serasi sahabat Pusaka Jawa. Nah, untuk bahan dari handle-nya pun ini serasi kayu timoho juga, lawasan semua sahabat Pusaka Jawa. Nah, saya akan memberitahu bahwasanya ini warangka mempunyai keistimewaan. Ya, kenapa mempunyai keistimewaan? Mungkin kalau orang bilang cacat, tapi tidak menurut saya. Di sini ada satu lubang
Nah, lihat. Ini lubang, sobek. Ini bukan sobek, ini alami dari kayunya, sahabat Pusaka Jawa. Dan ini bukan sobekan, ini memang alami. Karena jarang untuk warongko yang seperti ini. Ini kalau orang dulu bilang combong. Dan punya maksud tertentu pastinya. Karena begini sahabat Pusaka Jawa, ya. Ini kalau kayak gini kan punya maksud tertentu. Merangginya pun pasti kenapa kalau sengaja mau cari yang mulus, ini tidak dipakai. Tapi ini sengaja dipakaikan. Ini ada maksud tertentunya. Karena di sini kita tahu combong punya makna pengasihan. Ya, kalau untuk sebagian spiritualis ya yang berkata combong itu pengasihan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabat Pusaka Jawa, ini adalah keris Balebang Luk 7. Ya. Nah, di sini ada korosi di bagian ini kan ada putih nih, tembus. Ini korosi di bagian sogokan rangkapnya. Karena ini keris sudah berumur ratusan tahun, kemudian sogokannya dalam, sehingga mungkin dalam pencucian akhirnya terjadi korosi. Nggak masalah bagi saya. Ya, kemudian di bilah sininya juga ada sedikit korosi. Nggak masalah, karena yang akan saya ceritakan di sini adalah nilai sejarah dari peninggalan leluhur. Ya, dimana kalau kita bicara tentang Tosan Aji itu ada dua. Pertama pecinta Tosan Aji, kedua pelestari Tosan Aji. Nah, kalau pecinta Tosan Aji biasanya itu fanatik pada salah satu saja. Umpamanya senang dengan yang sepuh-sepuh saja, Tosan Aji yang sepuh, atau senang dengan yang kamardikan saja. Nah, kalau yang pelestari Tosan Aji itu senang dua-duanya. Artinya begini, senang dua-duanya. Yang sepuh dia punya, yang kamardikan pun dia punya. Ya. Dan siapa saja orang yang tergolong pelestari Tosan Aji, yang tergolong pelestari Tosan Aji ya termasuk bakul keris seperti saya. Bebek nyilem, awaknya dewek di alam, ya seperti itu. Jadi mau tanya yang kamardikan ada, tapi memang tidak banyak. Memang saya sukanya yang sepuh, tapi kamardikan pun saya punya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya akan kedepankan, saya dekatkan dengan kamera, saya akan sebutkan ciri-ciri dari dapur keris Balebang. Oke. Ciri-ciri dari dapur keris Balebang adalah bilahnya Luk 7. Kita hitung sahabat Pusaka Jawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian bilahnya memakai kembang kacang. Ya, ini memakai kembang kacang, memakai jalen, kemudian memakai lambe gajah 1, memakai sogokan rangkap, memakai serawean. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pucukan bilahnya. Ini adalah nyujen. Kemudian kita lihat di gonjonya. Gonjonya yang bikin istimewa ini ada kinatah gajah singa. Coba lihat. Saya sudah pernah menyampaikan bahwasanya kinatah dan perbedaan kinatah dan sinarasah itu bagaimana. Nah, kalau ini adalah kinatah adalah di mana pada bilah ini ditonjolkan kemudian ditimpa oleh entah itu perak, entah itu kuningan, entah itu emas. Kalau sinarasah biasanya di bilahnya itu dibikin lubang, dicowak, kemudian ditanam emas atau perak atau kuningan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari jenis gonjonya, ini gonjo sebit rontal. Tapi karena di sini juga ada kinatah gajah singa, ini gajah, kelihatannya ini gajah, dan di sini ini singa, sahabat Pusaka Jawa. Artinya kalau kita baca gonjo ini adalah, kalau kita baca ya, ini kan sengkalan, sahabat Pusaka Jawa, ini sengkalan atau perlambang atau kriptogram atau kronogram kalau bahasa kerennya. Kita ketahui lambang-lambang seperti ini sudah dipakai oleh orang-orang terdahulu. Di lukisan Leonardo da Vinci yang Mona Lisa kan juga banyak yang bilang itu ada kode rahasianya di matanya. Kemudian di kita, leluhur kita sudah memakainya, entah itu contoh kayak di Mojopahit saja. Mojopahit pun ada. Dengan ketika membuat prasasti,
tahun itu disebutkan dengan lambang-lambang seperti nama matahari dan apa sebagainya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini kalau kita baca, ini gajah singa, ini berarti gonjonya gonjo gajah singa curigo tunggal. Atau ada yang mengatakan lagi gajah singa keris siji. Nanti akan saya babar setelah inilah, kita akan setelah membahas ricikan baru nanti akan saya jelaskan kelebihan dari gonjo gajah singa. Nah, kalau kita bicara tentang ganja atau gonjo, kalau ganja kesannya itu ya tanaman yang terlarang, daun yang terlarang, gonjo lah ya, gonjo. Kalau di tulisan itunya sih ya ganja, di tulisan bahasa Indonesia, tapi kalau di kita orang Jawa ya gonjo, bacanya O. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau gonjo yang memakai kinata hewan itu, kalau yang saya ingat adalah satu adalah meliwis batang, yang kedua gajah singa, kemudian yang ketiga banteng singa, yang keempat adalah banyak sajodo, yang kelima adalah turanggalar. Ya sahabat Pusaka, ada 5. Sedangkan kan ada gonjo yang bentuknya seperti bunga-bunga, itu ada lagi namanya. Dan mempunyai makna tersendiri. Ada yang wedono 1, wedono 2, wedono 3. Ya, ini kita bahas yang ada dulu. Kini adalah gonjo gajah singa. Nanti kita bahas setelah ini. Sekarang kita bahas dulu tentang belumbangan atau pecetannya. Ini adalah ikutnya bata rubuh. Bata rubuh artinya seperti bata yang rubuh, yang dibaringkan, karena ada yang pecetan itu tinggi. Pecetan tinggi itu berarti adeg bata. Biasanya ada pada keris-keris seperti Mahesalah ya, dapur-dapur kebun. Nah, kita lihat tentang tikel alisnya. Ini tikel alisnya adalah tikel alis landung. Kita lihat ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini tikel alisnya, tikel alis landung. Tikel alis landung adalah jenisnya tikel alis yang tidak terlalu menekuk. Ini kan kita lihat nih di sini. Ini tidak menekuk karena ada tikel alis yang menekuk seperti huruf L 90 derajat atau menekuk lagi. Nah, ini adalah tikel alis yang tidak terlalu menekuk tapi melengkung tinggi, melebihi rata-rata. Di sininya melengkung tinggi, ya. Dan biasanya pada tikel-tikel alis yang landung ini pada bilah-bilah keris yang berbilah tebal. Ini jenisnya tikel alis landung. Nah, kalau kita bahas tentang kembang kacangnya, ini adalah nguku bimo. Kembang kacang kita ketahui ada nguku bimo, ada ngelung wayang, ada bungkem, ada gatra, ada pokok atau pugut. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang pamornya. Ini adalah pamornya, pamor ceprit, ceprat ceprit. Gumin ngomong ceprat ceprit. Pamor ceprit biasanya sering terjadi pada keris-keris tangguh sepuh seperti Mojopahit, Pajajaran, ataupun Garap Sedayu, Empu Sedayu. Empu Sedayu tentunya Mojopahit. Nah, ini adalah keris pamor ceprit. Keris pamor ceprit apa masuk? Keris pamor ceprit adalah di mana pamornya yang sedikit biasanya pada bagian sorsoran, ya, pada bagian sorsoran atau pada bagian gonjo, ya. Kemudian meskipun pamor ini nih ada lagi di atas ini. Nah, ini, ya. Meskipun pamor ini sedikit, tapi banyak yang dicari oleh para kolektor, sahabat Pusaka Jawa. Ya, karena pamor ini terlihat indah, menghiasi bilah keris, ya, istilahnya pemanis, menghiasi sebelah keris, di mana warna putih sangat kontras dengan bilah yang berwarna hitam legam. Ini bilahnya hitam legam, sahabat Pusaka Jawa. Ya, dan ada pesan di pamor ceprit agar kita menjadi orang yang bersahaja. Ceprit kan artinya sedikit, delemok, cuil-cuil lah ya. Bahasa Tegal berbesen delemok, secuil-secuil. Nah, ada pesan yang ada agar kita menjadi orang yang bersahaja. Bersahaja artinya orang yang tidak hidup mewah. Walaupun dia punya walaupun dia mempunyai banyak harta, tapi penampilannya sederhana dan lebih banyak mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kalau untuk pamor ceprit sendiri, untuk keris yang berpamor ceprit itu seakan-akan mempunyai karakter yang kuat menurut saya, ya. Karakter yang kuat yang
terkesan angker. Coba sahabat Pusaka Jawa lihat ini kerisnya. Apalagi kalau kita lihat besinya, nanti tak bahas lagi tentang besinya. Ini terlihat seperti berkesan angker, seolah-olah menyimpan kekuatan yang luar biasa, luar biasa. Ya, ini kerisnya keris angker sahabat Pusaka Jawa. Ini kalau tadi saya mumpung masih ingat ya sahabat Pusaka Jawa, ini besinya itu seperti bulu monyet seratnya, padat, halus ini. Serat-seratnya seperti bulu monyet. Ini agak korosi ya di sogokannya. Sogokan rangkap cuma dibilah sini. Ini nggak masalah lah. Namanya juga barang sepuh ya. Barang sepuh. Nanti saya ceritakan tentang sejarah dari gonjo gajah singa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang tuah atau angsar dari pamor jeprit. Sebagian pecinta keris beranggapan adalah pamor jeprit adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dilambangkan dengan pamor jeprit adalah untuk proteksi atau perlindungan. Yang kedua adalah untuk kemampuan beradaptasi. Kadang orang ketika pindah pada satu daerah tidak susah untuk beradaptasi. Ini mudah beradaptasi. Kemudian untuk kesaktian. Yang keempat adalah agar menjadi lebih baik daripada orang kebanyakan. Lebih di atas, entah itu secara status sosial, entah itu secara ekonomi. Ini komplit. Bahasa saya ini adalah keris yang ACDC. Artinya begini, ada pamor yang cuman untuk rezeki saja, untuk kesaktian tidak ada. Kalau ini adalah mencakup kesaktian dan juga untuk kerezekian. Kenapa kerezekian? Karena di sini di doa yang disematkan Sang Empu adalah agar bisa lebih baik daripada yang lain, daripada orang yang lain, seperti itu, daripada orang kebanyakan. Berarti kan dia mempunyai, kalau hidup di masyarakat secara materi dia mapan, status sosialnya pun tinggi ya. Dan pamor jeprit ini juga untuk proteksi atau perlindungan, baik dari hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu santet, entah itu dari bangsa manusia. Semoga diberikan keselamatan. Nah ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari Luk 7 sudah sering saya babar. Luk 7 tuah atau angsarnya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris Luk 7 itu dengan lambang Luk 7 ini adalah makna filosofinya mempunyai power, mempunyai kekuatan di omongan. Pertama, ketika dia berbicara mempunyai wibawa yang besar. Kedua, ketika dia memerintah orang pun taat. Ketiga, ketika orang itu menghardik, orang yang mendengar pun ketakutan. Keempat, ketika dia berbicara dengan orang, lawan yang diajak bicara terpengaruh. Jadi inti dari keseluruhan adalah dia mempunyai power. Apa yang diharapkan oleh dia lewat omongan dia terjadi. Ketika dia ingin menaklukkan orang yang kira-kira ditakutin, ketika dia ngomong, orang kita mempunyai wibawa yang besar dan orang itu agak ngeper sama kita. Ketika kita mengajukan satu perjanjian agar mereka tunduk dengan kita, mereka pun patuh, terpengaruh. Ketika kita menghardik, mereka yang mendengar ketakutan. Nah, itu tuah atau angsar dari Luk 7. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang gonjo. Mumpung saya ingat gonjo. Nah, gonjo gajah singa ini adalah konon pada era zaman Sultan Agung itu entah itu prajuritnya, entah itu para pejabatnya yang ikut menaklukkan pemberontakan yang ada di pesisir pantai utara di daerah Pati, yang sudah ada pemberontakan pada zaman era ayahnya Panembahan Senopati tidak bisa ditumpas. Pada era Sultan Agung itu pemberontakan Adiprati Pragola yang ada di itu selesai, kelar ya, artinya pemberontakan itu dapat diredam dan menjadi takluk daerah Pati oleh Mataram. Nah, sahabat Pusaka Jawa, itu gonjo gajah singa adalah satu bentuk penghargaan Raja Sultan Agung kepada para prajuritnya. Kemudian kerisnya ditarik kemudian dikasih lambang atau kinatah gajah singa. Nah, ini seperti ini ya.
Gajah singa mempunyai makna, sahabat pesawat Jawa. Gajah itu sengkalan atau lambang dari angka 8. Singa dari angka 5. Terus tadi curigo ini adalah curigo atau keris itu angka 5. Tunggal itu 1. Ini kalau kita baca, ini adalah gajah singa curigo tunggal, atau ada yang bilang lagi gajah singa keris siji. Ini kalau kita baca dari kanan itu berarti ikutnya 1558. Kalau dari kiri 8551. Nah, itu kan adalah tahun Jawa, perlambang tahun Jawa 1558. Tahun Saka tahun Jawa. Nah, tahun Jawa kalau dimasehikan tinggal ditambah 78 tahun. Karena tahun Masehi lebih ada sebelum 78 tahun sudah ada sebelumnya, sebelum adanya tahun Saka. Tinggal ditambahkan, kalau 1558 ditambah 78 berarti jatuhnya pada angka 1636. Nah, berarti tahun itu adalah tahun kemenangan di mana Sultan Agung Hanyokrokusumo merayakan satu kemenangan terhadap pergolakan atau pemberontakan yang terjadi di pantai pesisir utara daerah Pati yang dipimpin oleh Adipati Pragola. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, terus kita tanya, sekarang apakah keris yang ditarik oleh prajurit Sultan Agung maupun pejabat Sultan Agung itu keris tangguh Sultan Agung? Tidak juga. Karena mereka juga pasti punya keris-keris tangguh Mojopahit, tangguh Senopaten, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kinatahnya kan macam-macam. Ada yang memakai emas, ada yang memakai perak, ada yang memakai kuningan. Kalau saya lihat yang ini adalah kemungkinan adalah kuningan, sahabat Pusaka Jawa. Walaupun kuningan ini mempunyai makna yang dalam karena di sini adalah satu perlambang sengkalan atau kronogram atau kriptogram, ya. Yang bisa membaca hanya orang-orang yang bergelut di bidang ini, ya, di bidang, ya, kayak orang apa sih ya yang di bidang bagian purba-purbakala seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam kebiruan, ini hitam legam sekali. Ini besinya menurut saya bagus, benar, besinya bagus. Nah, kalau kita lihat dari pasikutannya atau tampilan atau garapnya dengan look yang dari bawah sini, dari bagian sol-sol ke atas semakin meruncing, tampilannya yang wingit, kemudian besinya yang lumer, ya, besinya ini lumer, sahabat Pusaka Jawa, halus, pulen diraba, ya, pulen, ya, kemudian pamore yang ceprit, ini estimasi tangguh Mojopahit. Walaupun kalau kita lihat ini adalah gajah singa, tidak menutup kemungkinan ini dulu punya prajurit ataupun pejabat yang pernah ikut memberantas atau memadamkan pemberontakan Adipati Pragola di daerah Pati. Kemungkinan dia mempunyai keris, kemudian kerisnya ditarik. Setelah ditarik kan diberikan penghargaan, dipakaikan kinatah dengan lambang gajah singa yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, itu adalah lambang tahun 1558. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan, makna dan filosofi dari keris Balebang Luk 7 dengan pamor ceprit adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik ini mempunyai power, kekuatan yang besar di omongan dia, kemudian dia diberikan satu perlindungan dengan lambang pamor ceprit, diberikan dia bisa beradaptasi dimanapun dia berada dengan lambang pamor ceprit, kemudian dia diberikan kesaktian. Tadi perlindungan atau proteksi termasuk kesaktian baik dari makhluk halus maupun dari bangsa manusia. Ya, kemudian dia menjadi lebih baik ya dari orang kebanyakan. Artinya di sini ada satu seperti derajat, kenaikan derajat. Jadi ini cocok sekali dipakai untuk orang-orang yang ingin cepat naik derajat, mempunyai power,
ya, mempunyai power, kemudian mempunyai protect, ya. Kemudian yang menjadi khusus adalah ini kerisnya mempunyai nilai sejarah yang bisa dapat diartikan. Ya, walaupun di bilahnya ini ada korosi, wajar. Kalau saya sih memaklumi kalau saya, karena saya mempunyai banyak keris. Ya, kalau bisa sih kita mempunyai keris yang utuh. Nah, kalau dapatnya yang kayak gini, ya gimana lagi? Wong ini juga termasuk peninggalan leluhur dan ini mempunyai sejarah. Ya, ini menurut saya ini adalah tangguh-tangguh Mojopahit, sahabat pusaka Jawa. Ini kerisnya ringan dan ini keris ini dulu ditakuti di daerah Tegal. Tak cerita panjang ya. Dulu keris ini dipegang salah satu kolektor besar yang kadang suka kirim ke Belanda. Tapi karena beliau itu punya istri orang Belanda. Kalau nggak salah pernah ngobrol dengan saya, di Belanda hidup 20 tahun atau 22 tahun. Kemudian memegang keris ini mungkin sudah bosan, dikasihkan ke teman saya, dikasihkan lagi, dan terakhir jatuh kepada almarhum Pak Darsono. Almarhum Pak Darsono meninggal, kemudian saya maharin dari almarhum Pak Darsono. Mungkin koleksi Pak Darsono mungkin paling banyak diambil saya, mungkin klaim saya, karena saya dapat koleksi dari almarhum Pak Darsono itu sekitar 50 biji lebih, tak maharin semua. Termasuk ini, sahabat pusaka Jawa. Walaupun ini bilahnya korosi, tapi kenapa saya ambil? Karena satu, ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi dengan lambang gajah singa tadi. Ya, tentunya kalau kita bicara tentang Tosan Aji, kita akan bicara tentang sejarah. Nah, ini walaupun ini bicara gajah singa adalah gajah singa Sultan ada pada Sultan Agung, tapi kalau kita lihat dari garap besinya, pamornya, pasikutannya, ini kemungkinan estimasinya Mojopahit, sahabat pusaka Jawa. Ya, dari saya itu saja, sahabat pusaka Jawa. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat pusaka Jawa semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ya. Karena baiti janati. Rumahku adalah surgaku. Kalau rumah kita tentram, tidak ada cekcok dengan suami istri, pastinya rezeki akan mudah datang. Mudah-mudahan sahabat pusaka Jawa dimanapun berada diberikan satu kehidupan yang tentram, tidak kurang satu apapun, materi, rohani, ya. Oke, sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Kemudian sahabat pusaka Jawa yang ingin request nama dapur, silahkan request ya di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan, minta dimaafkan karena keterbatasan saya secara finansial maupun secara lain-lain seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan saya, kesemangatan saya, bisa berbagi sedikit ilmu yang ada pada diri saya dan menjadi ladang amal ibadah saya kelak di akhirat. Saya tidak ingin omongan sekecap gawe sesat, atau karena saya hanya menyampaikan apa yang leluhur kita artikan, ya, makna filosofinya, makna simboliknya, ya. Dari saya itu saja, sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.